وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبي ورسولا. ربنا زدنا علما. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد. اللهم بسم إنا الله نسألك علما الرحمن نافعا الرحيم. ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم اشرح صدورنا بفيض الإيمان بك وجميل توكل عليك وأحينا بمعرفتك وأمتنا على الشهادة بسبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk barokahnya majelis kita, mari kita awali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, di tengah-tengah kesibukan kita semuanya dimudahkan Allah SWT untuk bisa sholat subuh berjamaah sebagai sholat yang sangat berat bagi orang-orang munafik, dan sekiranya mereka mengetahui keutamaan dari sholat isya maupun sholat subuh, niscaya mereka akan mendatanginya walaupun dengan merangkak. Asqalu sholati al munafiqina sholatul isya'i wa sholatul subhi walau ya'lamuna ma fihima la'atauhuma walau habwa. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita syukuri kita dimudahkan untuk bisa mengawali hari dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan siapapun kita, mari kita selalu bisa mengambil inspirasi dari setiap penggalan waktu yang Allah berikan kepada kita. Dalam keyakinan kaum muslimin, seorang yang tidur itu adalah bagian dari kematian. Karena itulah setiap kita selesai atau bangun dari tidur, kita disunahkan untuk berdoa, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah kematian kami. Ahyana ba'dama amatana. Maka ketika kita bisa bangun, artinya Allah menghidupkan kita kembali. Untuk apa Allah hidupkan kita kembali? Tidak mungkin tidak ada message atau pesan yang penting untuk itu. Apa itu message-nya? Adalah berarti Allah masih mengasihani kita semuanya. Kasihan kalau bekalnya tidak cukup untuk menghadap Allah SWT. Maka kita diberikan hidup ini, maknanya adalah kita diberikan kesempatan untuk menambah-nambah bekal menghadap Allah SWT. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi at-taqwa. Dan berbekalah kalian semuanya, maka sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Imam An-Nawawi mengatakan orang yang bisa memposisikan demikian itu namanya min aqalin nas, yaitu orang yang paling cerdas, orang yang bisa menggunakan akal sehatnya adalah mereka yang menyadari bab ini. Waktu sangat terbatas, kita sangat sedikit diberi waktu di dunia, maka mari kita gunakan untuk hal-hal yang bisa untuk menyelamatkan kita di kehidupan kita yang abadi. Nah, salah satu yang akan bisa mempengaruhi masa depan kita adalah ilmu. Ya, ilmu ini bisa mempengaruhi masa depan kita, bisa plus, bisa minus, bisa positif, bisa negatif. Jadi mungkin mengikuti di medsos itu, ada seorang ustadz ya, dari yang ada di Timur Tengah ya, Arab Saudi sepertinya. Itu yang kemudian begitu merendahkan pejuang-pejuang Palestina. Dianggap perjuangan Islam ini tidak sesuai dengan sunnah. Dia katakan, ya Abu Baidah, jahid bis sunnah. Wahai Abu Baidah,
berjihad itu harus sesuai dengan sunnah. Berjihad harus sesuai dengan sunnah. Itu sama dengan mengatakan apa? Berarti perjuangan saudara kita di Palestina itu sudah dianggap tidak sesuai dengan sunnah. Itu ya Allah. Ini terlalu berisiko. Ya, karena menggunakan senjata terminologi sunnah untuk menghantam saudaranya sendiri. Pada risiko mereka bukan pencitraan. Risikonya mereka bukan nama baik tapi nyawa. Kemudian dikatakan bahwa perjuangannya itu tidak sesuai dengan sunnah dengan bahasa yang peyoratif, mengejek atau merendahkan. Untungnya belum dibalas, dijawab oleh pejuang Palestina. Yang jawab adalah sesama ulama mereka sendiri. Dia tegur, ya, jahid bisukut, gitu kan. Wahai orang yang ceramah tadi itu, berjihadlah dengan apa? Diam. Kalau nggak tahu tentang apa-apa itu diam. Jangan komentar macam-macam sampai begitu. Man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Kayak gitu kan. Kalau Anda nggak ngerti apa-apa, nggak tahu tentang apa yang terjadi di Palestina, diam. Diam saja. Jihadnya kamu tuh diam, sampai gitu. Gimana itu kok sampai kalau masalahnya itu pilihan ijtihad, itu nggak ada masalah. Bilang saja kalau kami nggak setuju, tapi silakan kalau dengan cara begitu itu lebih bagus daripada langsung mengatakan itu jahid bis sunnah. Ya, kalau jihad harus sesuai dengan sunnah. Sunnahnya apa? Ya ngajari anak-anak kayak di TPQ gitu. Contohnya begitu. Itu jilbabnya itu belum ada yang syar'i, katanya begitu. Perempuannya ya hanya mengaji akidah begitu, katanya begitu. Seolah perang itu bukan sunnah, kan jadi tambah kacau. Kalau jihad bis sunnah, emangnya Nabi itu tidak berperang? Bahkan waktunya habis untuk pakai berperang. Makanya udah benar yang katakan tuh. Jihadmu itu adalah dengan diam. Kalau nggak ngerti, nggak tahu tentang apa yang terjadi di Palestina, mendingan diam. Nah, ini bagian dari contoh ya. Contoh bagaimana pemahaman ini bisa melibas saudaranya sendiri. Bisa merusak ukhuwah ya. Padahal ini urusannya bukan hanya wacana, ini urusannya sudah medan tempur. Dengan hasil yang signifikan. Dengan kemajuan yang luar biasa. Ya. Yang sudah saya sampaikan Pak bulan lalu itu. Tahun 67 itu perang Arab Israel, Mesir, Libya, Lebanon, Suriah melawan penjajah Zionis. 6 hari itu keok Pak, 6 hari kalah. Walaupun itu kontroversi, menurut sebagian sumber ya sebenarnya itu sudah mau menang tapi malah ditembak dari belakang oleh saudaranya sendiri karena itu sekiranya harus kalah. Gitu. Ini tambah ngeri kalau dengar ceritanya. Silakan dibuka di bukunya Yusuf Al-Qaradawi judulnya Mengapa Kita Kalah di Palestina. Itu cerita tahun 67. Jadi sudah mau menang, tapi skenario-nya itu harus kalah. Akhirnya gimana caranya? Yang di infanterinya ditembak dari belakang. Dibunuh hampir semuanya. Yang di depan, yang pas di depan itu ya kalah. Nah, ini sudah hampir 2 bulan. Sudah hampir 2 bulan. Kemajuannya luar biasa. Kan gitu. Bagaimana dulu negara Pak, 3 negara dengan persenjataan lengkap, canggih, itu hanya 6 hari sudah kalah. Ini sudah hampir 2 bulan, bukannya kalah malah mereka tambah kocar-kacir. Contohnya paling gampang mengenai pertukaran tawanannya sudah itu. Yang kemarin ditunda harusnya kemarin sekarang molor lagi. Biasa mereka kayak gitu. Kerjanya langgar janji. Di mana letak kemenangannya pejuang Palestina? Yaitu 50 banding 150.
50 yang ditawan oleh pejuang Palestina ditukar dengan 150 yang ditawan oleh Zionis. Kan jelas kemenangan itu. 3 kali lipatnya nilainya. Belum yang lain-lainnya gitu. Ini wibawa pejuang itu sedang naik-naiknya. Kok malah diejek itu bagaimana? Jahid bis sunnah, jahid bis sunnah. Kalau berjuang harus sesuai dengan sunnah. Jangan dilawan itu. Zionis itu, jangan dilawan. Cukup Anda itu apa? Ngajari supaya perempuannya jilbabnya yang benar itu. Maksudnya suruh pakai cadar semua maksudnya. Kemudian ngaji saja, ngaji. Belajar ngaji usul salasa. Siapa Tuhanmu? Man rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyuka. Itu penting. Kalau Anda bodoh itu jangan berjuang loh. Waduh ya Allah. Tapi alhamdulillah itu. Tidak usah jauh-jauh, saudaranya sendiri yang membantah itu dengan buka di Facebook itu ada itu. Yang memviralkan itu. Ya inilah permasalahan kita. Makanya saya katakan, pemahaman itu jangan diremehkan. Pemahaman jangan diremehkan. Pemahaman itu sumber dari segala-galanya itu ya pemahaman. Ilmu itu pengantar untuk paham. Pemahaman itu adalah keadaan. Ilmu itu bekalnya. Sumber dari pemahaman adalah ilmu. Makanya majelis ilmu itu majelis yang harapnya kita jadi paham. Makanya udah kita antarkan bulan lalu itu, perintis founding fathers dari Majelis Tarjih itu, yaitu Kiai Haji Mas Mansur itu, memberikan judul dari kajiannya itu adalah memperluas paham agama. Memperluas paham agama. Sudah kita bahas kemarin. Dan itu kuncinya. Kalau pemahamannya bermasalah itu bisa berentek kemana-mana. Bisa rusak-rusakan. Ya. Nah, untungnya ini dunia internasional itu sekarang ini sudah jungkir balik sekarang, Bang. Gara-garanya Zionis bohong itu, yang katanya pejuang Palestina itu memenggal bayi, kepala bayi, ya, kemudian berapa puluh dibantai bayi, sampai itu si pendukung utamanya Zionis itu yang perempuannya Munich sampai mengatakan itu jelas berarti Hamas adalah teroris karena apa? Dia membunuh. Belakangan apa ternyata apa? Itu hak semuanya. Yang bongkar siapa? Mereka sendiri. Ceritanya gimana? Ceritanya ada namanya proposal kanibal. Gila itu, Pak. Jadi Zionis itu punya pegangan namanya proposal kanibal. Itu apa? Ketika ada target musuh yang sulit identifikasi, tapi dia harus dibunuh, maka semua harus dibunuh. Siapapun yang itu harus dibunuh. Itu proposal kanibal namanya. Itu sudah disetujui. Makanya helikopter Apache itu ya memang itu ternyata bukan nggak sengaja, memang sengaja itu Pak. Diberondong dengan peluru presisi itu semuanya. Jadi sengaja itu Pak ternyata. Tapi ngomongnya apa? Katanya yang tertuduh siapa? Pejuang Palestina. Saking stresnya karena apa? Nggak bisa milih yang mana itu yang pejuang. Karena membaur jadi satu. Akhirnya apa? Sikat semuanya. Namanya proposal kanibal. Makanya sekarang ini alhamdulillah dunia media massa di internasional Bapak sekalian itu sudah setiap Zionis memberikan berita langsung emang benar begitu gitu. Paling bohong itu. Udah gitu sekarang semuanya. Maka itu adalah bagian dari kemajuan. Kayak gitu di saat begitu malah diejek-ejek begitu. Ini bagaimana? Kemajuan yang sangat besar ya untuk dunia Islam itu pejuang itu. Kok malah diejek-ejek. Mendingan apa? Kalau tidak ngerti satu, mendingan diam. Itu udah benar itu. Koreksi dari sesama ulamanya itu. Jahid bisukut. Ya. Jihadlah kamu dengan diam. Nah, diam itu kamu namanya jihad kamu itu kalau kayak gitu. Daripada bikin gaduh yang tidak ada perlunya. Gitu. Nah, maka ini kita ada ketemunya. Kenapa? Warga Muhammadiyah ini harus memperluas paham agama. Ada ketemu juga konsiderannya yang ternyata itu
ada sepanjang waktu. Ya. Nah, kemarin kita udah bahas sampai sini. Nah, itu bahwa ini salah satu yang pondasi penting bagi warga Muhammadiyah itu. Bahwa agama itu dibagi dua bagian. Satunya masalah pokok, masalah usul, prinsip. Satunya masalah furu' atau masalah cabang. Bagian pertama itu masalah yang pokok, itu berhubungan dengan kepercayaan, akidah, i'tiqad. Ya. Nah ini kita taslim, kita terima saja. Kenapa mesti demikian gitu. Yang kedua itu yang bagian cabang-cabangnya, hubungan dengan ibadah, muamalah, hudud, batasan-batasan, ya termasuk masalah jihad tadi itu. Nah, dalam bagian ini kita dibolehkan memperluas paham dengan menggunakan kias dan lain-lainnya. Itu untuk masalah-masalah furu', masalah-masalah cabang. Contohnya apa beliau sampaikan begini, contohnya. Surah Al-An'am 145. Yaitu Allah SWT berfirman, "Qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yad'amuhu illa an yakuna maytatan aw daman masfuhan aw lahma khinzirin fa innahu rijs aw fisqan aw hilla li ghairillahi bih." Katakanlah wahai Muhammad, aku tidak menjumpai di dalam wahyu yang telah diberikan kepadaku suatu makanan yang diharamkan atas diri pemakannya kecuali apabila keadaan makanan itu sudah menjadi bangkai atau darah yang mengalir atau daging babi, karena itu semuanya adalah rijs, kotoran. Dan yang keempat, hewan yang disembelih tiada dengan nama Allah. Ya 4 saja. Menurut surah Al-An'am ayat 145, binatang yang diharamkan atau makanan yang diharamkan itu cuma berapa? 4. Bangkai, darah, daging babi, dan sembelihan yang disembelih tapi tidak untuk Allah Subhanahu wa taala. Itu pegangan pertama. Nah, tetapi ternyata ada hadis Nabi, yaitu apa? Naha Rasulullah SAW an aklin kulli dhi nabin minas siba wa an kulli dhi makhlabin minat tahir. Jadi Rasulullah SAW itu melarang kita semuanya makan yang merupakan binatang itu dzinabin minasiba, yaitu mempunyai gigi taring dari binatang buas. Itu enggak boleh. Nabi melarangnya. Jadi Nabi melarang makan binatang buas yang giginya bertaring. Satu. Yang kedua, Nabi juga melarang makanan atau binatang yang dzi makhlabin minat tahir, yaitu sejenis burung yang memiliki cengkeraman atau cakar, ya kayak burung elang dan sebagainya gitu. Itu dilarang. Nah, ini beliau ambil sebagai contoh. Kiai Haji Mas Mansur mencontohkan 2 hal ini. Satunya dibatasi hanya 4 menurut Quran. Menurut hadis Nabi ada lagi tambahannya apa? Binatang buas yang bertaring dan burung yang bercakar, punya cengkeraman yang kuat itu. Ini dilarang oleh Nabi. Nah, ketika membaca 2 buah dalil inilah maka para ulama yang kompeten di bidangnya itu berbeda pendapat. Contohnya apa? Imam Malik berpendirian, ini beliau yang menyampaikannya. Ya Mas Mansur yang menyampaikan. Ya, sekitar tahun 30-an beliau menyampaikan, tahun 35, 36 itu. Madzhab Maliki atau Imam Malik mengatakan berpendirian, semua makanan itu halal kecuali 4 macam. Yaitu bangkai, darah yang mengalir, daging babi, dan hewan yang disembelih tidak dengan nama Allah. Adapun hadis yang melarang memakan binatang buas yang mempunyai gigi taring dan burung yang mempunyai cengkeraman, larangan itu tidak sampai jatuh ke dalam
haram. Ini menurut mazhab Maliki. Jadi cara mendudukkan antara ayat dan hadis ini Sahih Muslim. Hadis ini hadis sahih. Dari sahabat Abbas atau Ibnu Abbas ya. Nah itu. Jadi pertama ulama mengambil langkah, caranya apa? Ayatnya dimenangkan. Yaitu apa? Haram. Kemudian hadisnya apa? Itu juga sahih, benar itu Nabi memang pernah menyatakan demikian, diakui. Tetapi larangannya itu tidak sampai haram. Cukup apa? Makruh. Contohnya jangan baca itu, Pak. Ya baca di dinding itu. Di asasnya satu seman itu. Tulisannya itu, Pak. Dilarang tidur. Ini larangannya, Pak. Haram atau makruh, Pak? Jadi kalau pakai teori hukum, teori hukum itu, namanya perintah ada dua kemungkinan, larangan ada dua kemungkinan. Betul nggak, Bu? Kalau larangan itu kalau dalam bahasa fikih, kalau nggak haram ya makruh. Kecuali disebutkan jelas diharamkan tidur, nah, itu jelas namanya haram. Nah, gitu. Tapi kalau dilarang itu ada dua kemungkinan. Masuknya itu haram, masuk satunya makruh. Sama misalnya di masjid-masjid ditulis dilarang merokok. Nah gitu, kan dilarang. Dilarangnya ada dua kemungkinan, maksudnya adalah dilarang dalam arti mutlak, artinya ada sanksinya kalau merokok, atau satunya apa? Himbauan. Kalau bisa jangan merokok. Begitu. Tapi kalau udah jelas-jelas disebutkan di sebuah masjid diharamkan merokok, ya sudah habis, sudah. Tidak ada lagi celahnya. Nah, kan gitu. Nah, kata-kata itu penting untuk dicermati. Ya, karena apa? Memang Nabi itu melarang, dan betul melarang, sudah diakui melarang. Tetapi dari mana tahu itu jatuh ke dalam haram? Itu tidak semudah yang kita bayangkan. Itu tugasnya ulama. Maka mazhab Maliki berpandangan tetap yang haram itu hanya 4, selebihnya itu larangannya sampai tingkatan apa? Makruh saja. Itu satu. Tapi kita juga harus tahu sekarang itu adalah pendapat. Ayat hadisnya udah jelas kayak gini. Ayatnya gini, hadisnya begini. Pendapatnya Imam Malik yang pertama ayat ini haram, yang hadis ini apa? Makruh. Itu pendapatnya siapa? Imam Malik. Nah sekarang bagaimana mazhab Syafi'i? Kalau Imam Syafi'i beda pemahamannya. Yaitu apa? Binatang buas yang mempunyai gigi taring tadi, yang hadis itu, dan juga burung yang mempunyai cengkeraman itu haram juga. Karena ada hadis sahih yang menegaskan melarang, yang menegasnya itu melarangnya. Nah, jadi kita nggak bisa, Pak, nggak bisa mengklaim, memblokir, Pak, maksudnya memblokir bahwa berarti yang benar itu adalah Imam Malik, Imam Syafi'i salah, nggak bisa begitu, Pak. Karena apa? Kata naha itu artinya Rasulullah melarang. Melarangnya tadi itu, mencegah itu ya bisa mencegah mutlak, bisa mencegah sifatnya tidak sampai mutlak. Ya, kalau jenengan pagi-pagi sebelum subuh bangunkan anak-anak, bangun kan perintah itu. Wajib apa sunnah, Bu? Wajib kan? Hasilnya gimana hasilnya? Hasilnya sorry gagalnya kan begitu. Itu perintah, gitu ya. Maunya orang tua ya wajib. Anaknya reaksinya apa? Molat aja. Turu cek pena, mancal kemul misalnya begitu. Ya enggak gitulah. Perkara kita memilih pendapat pertama itu haknya kita. Tapi jangan sampai kemudian kita mengunci bahwa yang benar adalah Imam Malik, yang salah Imam Syafi'i, atau kebalikannya juga enggak boleh.
Nah, itulah yang namanya memperluas paham agama, contohnya seperti itu. Jadi babnya yang diharapkan jadinya yang mana, 4 atau ditambah 2 tadi, ini masuk bab ijtihad terus sekalian. Ayat hadisnya sama yang dipakai, dalilnya sama. Imam Malik pegangannya 2 hadis itu, Imam Syafi'i juga pegangannya 2 itu. Yang beda apanya? Pemahamannya, bukan dalilnya. Jadi kita nggak bisa misalkan mengatakan begini, oh udah jelas-jelas ayatnya kayak begitu, udah jelas hadisnya kayak gitu, kenapa kok dikatakan yang di hadis itu adalah makruh? Itu namanya maksa pemahaman, nggak boleh. Ini udah dipesankan oleh Kiai Haji Mas Mansur sejak tahun 30-an, Mas. Sudah 90 tahun yang lalu dipesankan, begitulah caranya Muhammadiyah itu paham agamanya kayak gitu. Ya, kita itu pilihan, memilih dari pendapat itu mana yang dipilih. Ini contohnya seperti itu. Kita ambil contoh satu lagi. Ini beliau juga yang mencontohkan, Kiai Haji Mas Mansur mencontohkan. Ini dikutip dalam kitabnya Rahmatul Ummah fi Ikhtilafil A'immah. Kitabnya yang berikutip kitab ini. Yaitu apa? Para imam-imam mazhab itu berselisih pendapat di dalam debu yang sah atau yang boleh dipakai tayamum. Itu. Pendapat Imam Syafi'i dan Imam Hambali, tanah yang suci atau pasir yang ada debunya. Itu namanya so'id, itu apa? Debu yang boleh dipakai itu kalau menurut mazhab Asy-Syafi'i dan Hambali itu apa? Harus tanah yang suci atau pasir yang ada debunya, mengandung debu. Itu pendapat. Adapun Imam Hanafi berpendapat yang bisa dipakai untuk tayamum itu apa? Bumi dan semua bagiannya. Luas sekali, semua bagian. Jadi sah juga tayamum dengan batu, meskipun tidak ada debunya, gitu maksudnya. Kalau mazhab Hanafi begitu. Yang penting dia asalnya dari bumi, maka tangan kita letakkan itu sudah namanya kayu. Kayu kan dari bumi, banyak kayu. Tumbuh dari bumi. Permukaan kayu ini kita enggak ngitung debunya ada apa enggak. Pokoknya ditempelkan itu namanya sudah tayamum. Ini mazhab Hanafi. Kalau mazhab Maliki dan itu seperti mazhab Hanafi. Bahkan ditambah lagi, semua barang yang melekat dengan bumi seperti pohon dan lain-lain, itu pun sah juga untuk tayamum. Semua permukaan. Nah, ini contohnya. Jadi kalau mau pilih yang benar yang mana, nggak bisa begitu. Ya benar yang mana, ya semuanya benar. Contoh ada bab ini apa? Muhammadiyah yang mengikuti pendapat yang kedua. Yaitu apa? Abu Hanifah dan Maliki itu apa? Ya semuanya bisa. Makanya di pesawat itu nggak usah kita pakai teleskop atau kaca pembesar di dindingnya pesawat atau di joknya itu ada debunya apa enggak usah begitu. Karena dalam mazhab Hanafi itu tidak dipersyaratkan harus ada debunya. Enggak ada. Permukaan apanya sumbernya dari bumi ya itu bisa dipakai untuk media untuk tayamum. Itu contohnya begitu. Tapi kalau misalnya ada orang ke sana kemari nenteng debu, itu juga nggak bisa kita salahkan. Silakan kalau mau sempurna misalnya, saya kalau nggak ada unsur debunya nggak mantap, makanya saya kemana-mana nenteng debu. Suatu waktu mau wudhu dibuka, nah, boleh nggak gitu? Boleh, nggak ada masalah. Itu mazhab Syafi'i kan begitu. Kemana-mana bawa debu, khawatir nanti pas waktu sholat nggak dapat debu yang dia harapkan gitu. Debu-debu biasa ya masih belum bisa dipakai, itu mazhab Syafi'i begitu. Jadi debunya itu harus betul-betul nyata, kelihatan, kisi ya, bisa dilihat. Nah, itu contohnya. Ya, contoh dua contoh ini yang beliau sampaikan. Nanti ada lagi mengenai takbir ketika sholat id, dibahas juga oleh beliau. Ini juga bermacam-macam. Nah, makanya beliau sampaikan apa?
Cukuplah kiranya dengan contoh yang sekedar ini dan betapa luas serta lebar panjangnya kami persilakan melihat di dalam kitab Rahmatul Ummah fi Ikhtilafil A'immah dan Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid dan kitab fikih menurut 4 madhab yang dikarang oleh kumpulan ulama-ulama Al-Azhar dan lain-lainnya. Jadi Bapak Ibu sekalian, warga Muhammad itu diajari kalau kita bicara mengenai paham agama, itu harus luas paham agamanya. Indikasi luasnya bagaimana? Dia itu kalau belajar bukan hanya apa yang diamalkan, tetapi juga mempelajari yang diamalkan oleh yang lain yang berbeda. Supaya tahu, oh ternyata ada begini, dan ternyata dalilnya ini. Perkara kita pilih yang kita pilih itu urusan kita masing-masing. Tujuannya apa? Tujuannya supaya Muhammadiyah itu warganya berpaham yang luas dalam agama. Luas artinya apa? Yang dia tahu tidak hanya yang diamalkan, tapi yang juga diamalkan oleh yang lain. Itu prinsipnya. Prinsip penting. Untuk itulah ada majelis tarjih. Gitu, bisa begitu. Ya karena pertimbangan itulah, salah satu pertimbangan itulah maka ada yang namanya majelis tarjih. Membuat himpunan putusan tarjih. Membuat soal jawab atau tanya jawab agama. Itu ya seperti itu. Nah, itu kisah tahun 30-an, Bang. Sekarang saya contohkan yang modern, Bang. Yang modern. Maksudnya yang dihasilkan ulama tarjih kita di masa sekarang. Ini 2 tahun yang lalu, Pak. Berarti tahun 2021. Itu pernah ada pertanyaan masuk ke Majelis Tarjih Pusat tentang persentuhan kulit laki-laki dan perempuan. Itu batal enggak wudunya? Ini kan dari dulu kan sudah tidak pernah ada akurnya, ya batal tidak, kan gitu. Nah, yang menarik apa jawabannya? Jawabannya gimana dari Majelis Tarjih ini? Ini luar biasa. Ini contoh jawaban yang betul-betul sesuai dengan apa yang menjadi arahan dari Kiai Haji Mas Mansur. Ya. Pertama apa? Dipetakan dulu oleh Majelis Tarjih bahwa di kalangan para ulama terdapat perbedaan pendapat, perbedaan pemahaman dalam menafsirkan surah Al-Maidah yang ke-6, yaitu aula mastumun nisa. Itu Muhammadiyah memaparkan apa? Ini terjadi perbedaan pendapat. Udah jangan kita paksa-paksa gitu maksudnya. Itu beda pendapat memang. Satu, dimulai sejak zaman sahabat. Ada 2 sahabat yaitu Ali bin Abi Thalib dan Ibnu Abbas itu memahami makna aula mastumun nisa. Itu maksudnya apa? Bersetubuh. Nah, itu menurut siapa? Sahabat Ali dan sahabat Ibnu Abbas. Sedangkan menurut Umar bin Khattab dan Abdullah bin Mas'ud, maksud ayat itu adalah persentuhan kulit. Nah, itu contohnya. Ini pemetanya begitu dulu. Jadi tarjih itu memetakan dulu. Kalau itu pertanyaannya, dikupas dulu. Dari zaman ke zaman itu gimana ulama itu memahami masalah itu. Nah, perbedaan pemaknaan itu mengakibatkan perbedaan pendapat tentang batal tidaknya wudu seorang ketika persentuhan kulit laki-laki dan perempuan. Menurut pendapat yang pertama yang dipegangi oleh ulama Hanafiyah, persentuhan kulit laki-laki dan perempuan itu tidak membatalkan wudu. Itu mantap apa? Hanafi. Dan pendapat yang kedua, itu madzhab Hambali dan madzhab Asy-Syafi'i, sentuhan kulit laki perempuan itu membatalkan wudu sehingga harus diulang. Sementara madzhab Maliki apa pendapatnya? Sentuhan kulit laki perempuan itu batal apabila menimbulkan syahwat. Nah gitu. Ini ada tiga pendapat. Kalau sahabat 2 tadi kan, sahabat dari Ibnu Abbas dan sahabat dari Ali bin Abi Thalib itu tidak batal. Kalau Umar bin Khattab dan
Ibnu Mas'ud itu batal. Karena dasar pemahamannya tadi itu. Ayat ke-6 surah Al-Maidah tadi itu. Nah, setelah itu baru kemudian dalam fatwa tarjih yang terdapat dalam buku Tanya Jawab Agama jilid 5 disebutkan bahwa pendapat yang dipilih oleh Muhammadiyah adalah pendapat yang pertama. Itu mazhab siapa tadi? Hanafi. Atau mengikuti sahabat Ali bin Abi Thalib dan Ibnu Abbas. Itu yang dipilih oleh Muhammadiyah. Yaitu apa? Tidak membatalkan wudu. Apa sih maksudnya pernyataan ini? Pernyataan ini pernyataan yang mahal. Nah, ini jawaban yang sangat mahal nilainya. Yang pertama, Muhammadiyah itu ingin warganya itu luas paham agamanya. Supaya tahu bahwa, oh tentang bab itu tuh pendapatnya ini, macam-macam. Supaya tahu dulu. Supaya Muhammadiyah itu luas pahamannya. Dia tahu di tubuh umat Islam itu ada 3 pendapat. Ada yang menyatakan batal, menyatakan tidak batal, ada yang batal kalau dengan syahwat. Itu warga Muhammadiyah harus tahu itu. Ada 3 pendapat. Bahkan akarnya dari mana? Sahabat Nabi. Ali bin Abi Thalib, Ibnu Abbas, Umar bin Khattab, Ibnu Mas'ud. Nah gitu. Baru setelah dipetakan begitu, baru Muhammadiyah memilih yang mana? Memilih yang setelah dipertimbangkan kembali dari sekian pendapat itu, memilih untuk apa? Bahwa itu perselingkuhan itu tidak membatalkan. Nah kata dipilih ini untuk supaya kini jangan gampang-gampang menyalah-nyalahkan. Karena apa itu? Pilihan saja. Ada 3 pilihan pendapat yang sama-sama diakui ketepatan pendapatnya itu. Tapi kan tetap harus milih. Maka pilihan Muhammadiyah jatuh pada pilihan yang pertama. Kalau NU pilihannya mana? Pilihan yang kedua, yaitu batal. Dua-duanya itu masih dalam lingkup khilafiyah. Artinya apa? Ada dalam lingkaran pusarannya perbedaan pendapat di kalangan imam-imam besar, imam madzhab yang 4 itu. Bahkan akarnya dari sejak zaman sahabat. Ya. Sehingga supaya apa? Jangan sampai gara-gara hanya masalah batal atau tidak itu kemudian sampai urusannya seolah ini antara sunnah sama bid'ah. Ya tadi itu. Itu pemahamannya nggak sesuai sunnah itu. Karena apa? Maksud jatuhan kalau dibilang batal. Ini kebablasan ya Pak. Kebablasan. Ini urusannya apa? Urusannya khilafiyah, ijtihadiyah, masalah furu'iyah, masalah cabang-cabang. Nah, baru kemudian setelah itu untuk menguatkan pendapat bahwa Muhammadiyah memilih yang pertama yang tidak batal itu kemudian dipaparkan sebuah hadis Sahih Muslim dan At-Tirmidzi yaitu dari Bunda Aisyah radhiyallahu anha. Pada suatu malam saya kehilangan Rasulullah SAW dari tempat tidur. Kemudian saya merabanya dan tanganku memegang 2 telapak kaki Rasulullah SAW yang sedang tegak karena beliau sedang sujud. Artinya Nabi tidak wudu ketika dipegang oleh istrinya. Nah ini salah satu yang disebutkan seperti itu. Nah itulah Bapak Ibu sekalian. Harapan dari pendiri penggagas Majelis Tarjih ini supaya warga Muhammadiyah itu punya paham yang luas dan mengerti kenapa itu yang dipilih. Ternyata ambil contoh seperti ini semuanya ada pijakan ulama yang berpendapat dan tentu mesti ada dalilnya masing-masing. Tidak ada ulama-ulama muktabar yang dalam berpendapat tidak pakai dalil. Yang beda itu hanya pemahaman atas dalil tersebut. Atau mungkin dalilnya yang dipakai beda. Sehingga akhirnya kesimpulannya bisa berbeda. Wallahu a'lam bishawab. Itu saya kira yang bisa saya sampaikan. Ada yang mau didiskusikan? Saya persilakan. Monggo. Ibu silakan kalau ada yang mau ditanyakan silakan.
pengertian. Satu, tidak membatalkan harafi ya. Kalau satu ini mana hakiki batal. Yang lain pakai mana majaziyah cuma lebih dalam gitu aja. Bersyukur dan sebagainya. Lama saya lama dengan ilmu syarokah kalau tidak mereka memberikan arti nama itu baik bukan bahasa itu. Iya. Iya, karena sifat bahasa Arab itu ada yang lafzul mustarok. Di bahasa Arab itu ada yang makna tunggal ada dan banyak makna ganda bahkan triple ada. Ini juga makanya gini, ketika Ibnu Katsir itu memaparkan tafsir surah Ali Imran tentang ayat muhkamat, ayat mutasyabihat itu, beliau dalam kitab tafsir itu mengutip pendapat Ibnu Abbas tentang tingkat kesulitan seorang muslim atau ya siapapun di dalam memahami Al-Quran. Beliau katakan ada 4 tingkat kesulitan. Yang pertama itu ayat Quran yang semua orang bisa paham, kasarannya nggak belajar pun ya langsung paham. Kayak sekarang ini banyak orang masuk Islam di Amerika ini, salah satunya yang lagi heboh itu namanya Megan Rice, seorang TikToker ternama di Amerika. Itu masuk Islam kira-kira 10 hari yang lalu itu. Gara-gara melihat ketabahannya anak-anak, ibu-ibu ya yang di Palestina itu, sampai saya yang kagumnya itu akhirnya penasaran, ini apa yang membuat mereka bisa kayak gini. Ternyata apa? Ya, jangan-jangan Quran. Akhirnya mereka sekarang ada klub di Amerika itu, klub pembaca Quran, padahal mereka nggak ada yang Islam. Saking penasarannya, dan hasilnya luar biasa. Ya, itu mereka bukan ahli tafsir, nggak ngerti bahasa Arab, cukup membaca terjemahnya itu bisa. Itu tidak semua ayat Quran. Memang ada ayat-ayat yang dipahami oleh siapapun itu nggak usah pakai ilmu kasarnya, dibaca langsung, masya Allah, nah, gitu. Itu baru satu bagian. Bagian yang kedua yaitu yang hanya bisa dipahami oleh orang yang ngerti bahasa Arab. Itu ya level kedua. Kalau nggak bisa bahasa Arab nggak mungkin ngerti. Bahkan mungkin bisa salah paham kayak tadi itu. Aula mastumunisa itu bagiannya orang yang harus bisa bahasa Arab. Salah satu guru, ya, guru itu apa? Itu ya bagian dari yang harus ngerti bahasa Arab. Nah, baru yang ketiga yaitu yang tahu hanya mufasir. Harus tahu mufasir, harus tahu asbabun nuzulnya, kenapa redaksinya seperti itu, ini umum apa khusus, mutlak apa terikat, ya, apa nase mansud dan sebagainya. Itu urusannya ulama. Ada ayat-ayat yang hanya ulama yang bisa tahu bagaimana menjelaskan ayat tersebut. Ada yang keempat baru yang paling tinggi yaitu apa? Wallahu a'lam bimuradi. Hanya Allah yang tahu apa maksudnya. Itu 4 pemetaan yang luar biasa. Itu menurut Ibnu Katsir itu yang menyampaikan itu adalah Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Itu bisa untuk kita pakai pegangan. Jadi jangan kita bilang begini, Pak. Ngapain kita belajar tafsir, kan Quran itu mudah. Nah, ini kebablasan, Pak. Maksudnya itu sebagian memang ada yang bisa begitu. Dan juga jangan kita bilang mempersulit umat. Pokoknya kalau nggak ikut pemahamannya mufasir nggak bakalan bisa ngerti. Oh, itu juga namanya berlebihan. Gitu loh. Ya, ada ayat-ayat yang semua kita tinggal baca langsung paham. Ada yang butuh ngerti bahasa Arab walaupun dikit-dikit. Ini artinya kemana, arahnya kemana. Itu baru yang ketiga adalah tugasnya para mufasir. Itu bisa untuk menguatkan tadi yang jenengan sampaikan tadi, Pak, bahwa memang demikian. Lafal-lafal yang biasanya jadi ladang ijtihad ulama itu yang karena lafadznya mustarok, lafadznya bisa bermakna lebih dari satu sehingga apa? Ya, la masa itu bisa bermakna musyarakah. Maksudnya secara wazan fa'ala itu bisa bermakna lil musyarakah. Itu kalau wazannya, Pak. Tapi kalau artinya gitu maksudnya. Lafal itu artinya apa? Itu memang bermakna
tidak hanya satu makna. Bisa bersentuhan, bisa bersetubuh. Nah, kalau lil musyarakah itu maksudnya adalah kedua belah pihak. Makanya nanti dibahas lagi ulama. Oke, yang menyentuh, kalau yang disentuh bagaimana? Nah, kayak gitu kan, misalnya orang nggak ngerti apa-apa disentuh oleh laki-laki perempuan itu. Padahal ayatnya itu la masa itu ala waznin fa'ala, yang itu bisa bermakna lil musyarakah. Harus kedua-duanya terlibat atau aktif. Ya, kalau salah satunya aktif, satunya pasif bagaimana? Itu nanti juga dibahas lagi akhirnya. Yaitu lamis dan malmus, orang yang menyentuh dan orang yang disentuh. Itu porsinya orang yang bisa bahasa Arab. Kalau yang bisa Arab nanti bingung sendiri. Yaitu kita tinggal nerima hasilnya. Hasilnya apa? Itulah yang ulama yang 4 mazhab tadi itu. Salah satunya yang sudah meramunya, sudah menganalisa dari segala macam seginya. Kalau mazhab Hanafi tidak batal, Asy-Syafi'i batal dan Hambali. Kalau Maliki batal kalau dengan syahwat. Ngoten Pak nggih? Nggih. Nggih, monggo. Nggih. Ini pertanyaan lain, Mbak. Lain. Lain. Ya. Nah, ini saya harus bongkar-bongkar kalau mau detailnya. Tetapi ini juga sama. Judulnya nanti sama begini, Mbak. Judulnya kayak gini nanti. Nah, di kalangan ulama terdapat perbedaan pendapat dalam bab ini. Jadi tentang sampai tidaknya hadiah bacaan pahala kita kalau kita baca Al-Fatihah misalnya itu di kalangan 4 mazhab itu terjadi perbedaan pendapat. Intinya apa? Satunya bilang sampai, satunya bilang tidak sampai. Muhammadiyah memilih untuk tidak sampai. Tapi ketika memilih tidak sampai itu tahu bahwa ada yang pendapat yang menyatakan sampai. Cuma Muhammadiyah memilihnya untuk tidak sampai. Begitu. Intinya begitu kalau peta sederhananya seperti itu. Nanti kalau dibahas itu panjang, Pak. Bahkan ini yang sensitif ya nanti urusannya dengan Salafi Wahabi kalau kita sebut begitu. Karena mazhab Hambali itu termasuk yang berpendapat sampai. Berpendapat sampai. Ibnu Taimiyah menyatakan sampai. Ibnu Wahab, Abdullah bin Wahab juga menyatakan sampai. Ibnu Qayyim juga menyatakan sampai. Tetapi sampai Indonesia kerasnya luar biasa. Nah, itu kita nggak tahu bagaimana ceritanya itu. Nah, Muhammadiyah apa? Pandangannya sama, tidak sampai, tapi tidak sampai ngata-ngatain macam-macam kepada yang mengatakan sampai. Karena apa? Itu pilihan. Itu adalah ijtihad para ulama. Dan dua-duanya sama-sama bisa dipertanggungjawabkan. Secara ilmiah bisa, Pak. Saya sudah mendalaminya. Dua-duanya itu bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Mengapa ulama berpendapat sampai, mengapa berpendapat tidak sampai. Maka Muhammadiyah bahasanya apa? Itu beda pendapat. Pilihan Muhammadiyah adalah meyakini itu tidak sampai. Jelas Bang ya? Monggo ya. Tujuh puluh satu. Yang benar. Iya. Karena gini, kalau saya berpendapat yang benar itu yang meyakini salah satu karena yang harus dipraktekkan dan menghormati yang lain. Kenapa? Kalau dalam ilmu matematika, Iya. kalau kita mengukur sebuah benda, Kalau mengukur sebuah benda, ukur. bendanya sama, Iya. timbangannya sama, dihitung 3 kali, sama nggak hasil? Barangnya sama, timbangannya sama, dihitung 3 kali, Beda. hasilnya sama nggak? Beda. Semua orang bilang sama.
Itu yang menyebabkan kita bertengkar. Padahal enggak, barangnya sama, timbangannya sama, diikuti 3 kali, hasilnya tidak sama. Loh kok bisa? Itu yang disebut dengan rumput secara analitis. 3 angka bulan koma. Pertama rumput 3,234. Itu lagi 3,235. Itu lagi 3,6. Yang eksak saja tidak ada mutlak, apalagi yang sosial. Iya, iya. Jadi sebetulnya kalau saya pendapat yang benar itu apa? Yang meyakini salah satu dengan dalilnya, pemahaman yang lain. Saya kira clear. Cuma kita kan enggak meyakini yang lain, mengangkat yang lain, dan itu ribut. Iya, yang Meyakini kita. salah satu, meyakini yang lain, Ya, menjelaskan yang lain. ya. Akhirnya kita pecah. Kenapa? Karena ada 12 alasan orang itu berbeda pendapat. Ada karena persepsi, ada karena penafsiran bahasa, ada karena interest, ada karena Nafsu. saking taatnya sampai imam dulunya, 3 yang lain itu salah. Jadi ada 10 berdasarkan yang oke. Jadi kalau saya berpendapat yang benar adalah yang meyakini salah satu dengan dalilnya dan mencoba yang lain. Saya kira itu. Iya. Ya itulah Muhammadiyah begitu, Pak. Yang diajarkan oleh Kiai Mas Mansur, maksudnya Agama seperti itu. Yakini apa yang kita amalkan, hormati yang berbeda dengan yang kita amalkan. Jadi 2 itu. Ya. Tambahan kekuatannya. Iya. Iya. Nggih. Itu tambahan dalilnya lah, tambahan dalil kisinya itu seperti itu ya. Secara fakta itu tidak mungkin. Makanya kemarin saya juga di Al-Ikhlas juga saya menyampaikan temanya mirip, Pak. Saya sampaikan gini, temanya itu dibahas oleh ulama. Apakah menghadap kiblat itu harus presisi? Nah, itu juga itu mirip itu. Nanti kajiannya mirip yang jenengan sampaikan itu. Karena apa? Karena begini, ini saya ambil contoh. Kalau ulama itu ada beda pendapat, Pak. Ngukur kiblat harus presisi, tapi orang sholat menghadap kiblatnya itu tidak harus presisi. Bisa dipahami maksudnya? Jadi ngukur kiblat itu harus presisi. Maksudnya kemana arahnya harus fix begitu. Jadi sekarang kan banyak teknologi, misalnya ada kompas, ada di HP, ada di 2 kali setahun, itu ketika matahari tepat di atas Ka'bah, maka bayang-bayang otomatis sudah adalah arah kiblatnya. Pertanyaan ulama itu adalah, yang ditujukan pada ulama itu bukan arah kiblatnya, tapi orang yang sholat. Apakah untuk sahnya sholat menghadap kiblat itu harus presisi, apakah tidak? Jawabannya ternyata tidak. Karena apa? Kalau saya presisi, harus presisi, Pak. Mungkin hanya 1% yang sah. Karena apa? Semakin jauh dari Ka'bah, pakai teori fisika, maka deviasinya itu semakin besar. Kita geser setengah derajat saja bisa 10 kilometer nanti melesetnya. Bisa Sri Lanka nanti, bisa nyembah Hanuman atau Rahwono di Sri Lanka nanti kalau kita. Kalau kita harus presisi. Yang harus presisi itu apa? Ukurannya. Kita ini kalau kita bikin masjid, kiblatnya mana? Harus presisi. Itu adalah bendanya, tempatnya. Adapun orangnya, kalau dipaksa presisi, kita itu paling loro boyok. Jadi pas sujud rodok belok dikit, waduh sudah meleset, udah bukan Ka'bah lagi. Nah itu contohnya. Memang kita ngomong itu gampang, harus presisi. Itu saya saya diprotes. Saya bilang nggak harus presisi, itu diprotes. Saya orang sipil, Pak. Saya orang teknik. Saya nggak bisa terima itu. Jadi gitu, ngomong begitu. Saya katakan, jenengan itu yang dimasalahkan yang mananya. Kalau ngukur kiblatnya harus presisi. Kitanya itu nggak bisa. Nggak bisa. Misalnya jenengan lihat di, kalau masjid kan lumayan. Ada apa nih? Ada shop ini. Coba di hotel yang pakai panah itu kan. Panahnya anggapnya udah presisi, apalagi di Timur Tengah misalnya. Panahnya sudah diukur sesuai dengan kalkulator.
Itu kan panahnya saja. Lalu kitanya, ketika ngepasin dengan panah itu apa mesti kita presisi? Jika nggak bisa. Karena di atas, di bawah aja kita bisa nggak presisi karena apa kan hanya pendek gitu kan, apa namanya itu panah terus bujel gitu kan. Bagaimana kita tahu kalau pas kita ngadap itu persis? Kan nggak bisa. Itu udah dibahas oleh para ulama gitu loh. Kalau harus presisi itu barangnya harus, apalagi semakin modern kan harus sangat presisi. Tapi kalau kita yang sholat dipaksa presisi itu bisa ngulang berapa ribu kali baru presisi mungkin. Kalau diukur betul-betul gitu. Itu contohnya. Makanya itu juga ya luar biasa yang saya sampaikan itu bahwa ukuran itu ternyata kalau didetilkan menjadi relatif, mungkin yang dikitnya yang penuh mungkin sama, 0,-nya ternyata malah 0,3, 0,2, 0,1. Itu luar biasa itu untuk menambah keyakinan bahwa tolonglah kita tuh jangan ngegasnya terlalu kenceng kalau kepada hal yang ternyata itu eksak saja masih bisa geser gitu. Wallahu a'lam bishawab. Ngeten lagi? Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Yang ketiga tadi? Ya. Saya jawab dulu yang agak simpel, yaitu tudingan atau anggap aja benar bahwa pejuang Palestina itu kerjasama sama Syiah, gitu ya. Gimana kedudukannya di dalam Islam? Itu yang harus kita bahas. Fakta yang jelas sekarang ini Saudi juga kerjasama dengan Iran. Kalau itu sama. Semua negara Timur Tengah itu hampir semuanya kerjasama sama Iran sekarang. Jadi kalau itu tuduhan yang terlalu maksa. Kecuali kalau semuanya steril, selama ini nggak ada satupun negara Arab yang nggak kerjasama sama Iran. Itu ya. Nah sekarang baru kita bicara apa sih makna aliansi atau kaukus atau apalah konfederasi apa namanya. Pokoknya kerjasama antar negara. Itu ada 3. Ada aliansi ideologis, ada aliansi strategis, ada aliansi taktis. Apa yang dialami oleh pejuang Palestina dengan Iran, dengan Syiah itu bukan aliansi ideologis, bukan, tapi aliansi strategis sama taktis. Itu nggak ada masalah. Semua orang juga begitu. Kita belanja kepada non-Muslim yang meyakini Tuhannya 3. Apa kita mendukung dia Tuhannya 3 ketika kita belanja ke mereka? Kan tidak, itu muamalah. Dagang, nyari untung, selesai. Apa ketika kita belanja ke mereka itu kita benar keyakinan, oh sekarang kami mempercayai Tuhannya 3, kan tidak. Paham maksudnya ya? Jadi kerjasama sama Syiah itu tidak ada masalah, asalkan bukan kerjasama ideologi. Maksimal apa? Strategis dan taktis. Taktisnya apa? Persenjataan. Strategisnya apa? Kawasan.
Maksudnya stabilitas kawasan itu karena musuhnya kayak begitu ya harus nyari musuh juga. Musuhnya musuh adalah teman kan begitu. Dalam prinsip perang kan begitu, musuhnya musuh adalah teman. Itu maksudnya bukan ideologis tapi adalah strategi sama taktis saja. Dan itu dialami oleh siapapun. Itu orang ngigo Bang. Kalau mengkritik orang kerjasama-sama yang berpaham sesat, itu dianggap menodai akidah, itu paham yang sesat malah. Karena dan itu tidak nyata, tidak faktual, tidak kenyataannya itu sudah terjadi, semuanya bekerja sama. Kan gitu, Pak. Indonesia begitu, Saudi yang keras pun juga begitu, kerjasama juga dengan segala macam negara. Dulu kerjasama dengan Soviet, masih Rusia yang masih komunis, itu biasa. Kayak maksudnya kerjasamanya itu bukan ideologis. Nah sekarang tahunya kalau bukan ideologis dari mana? Ya silakan dilihat saja, dicek mana yang dengan kerjasama itu kemudian akidahnya pejuang Palestina disuruh jadi Syiah semua, kan nggak ada. Nggak ada sama sekali. Tanda-tanda itu nggak ada. Yang ada justru kalau kita deal dengan Amerika, deal dengan Cina, deal dengan Eropa, selama ini di Indonesia itu terjadi, yaitu apa? Boleh Anda pinjam ke negeri kami, sekian triliun dolar, sekian miliar dolar. Yang penting apa? Tontonan masuk, budaya masuk, LGBT masuk. Itu namanya bukan lagi strategi semata, itu sudah ideologis, itu karena merusak. Gitu lah, Pak. Kalau senjata merusak siapa? Kalau dalam rangka untuk memusuhi Zionis itu, yang rusak, yang rugi siapa? Enggak ada, yang muslimnya. Tapi kalau tayangan Gus Zulfikri yang merusak itu masuk ke negeri muslim, merusak budayanya, kulturnya, itu dirusak sama mereka. Itu bukan lagi taktis, bukan lagi strategis, itu sudah ideologis, merusak ideologinya anak bangsa. Kalau kerjasama dengan dalam bab perang ini ya nggak ada ideologi yang dirusak, nggak ada. Murni strategis dan taktis. Itu satu, Pak ya. Yang kedua, kita itu loh menghormati. Silakan kalau Anda itu punya tafsir menurut mereka ini belum waktunya menghadapi Zionis karena masih lemah. Mendingan hijrah, gitu kan? Keluar. Itu kan ini ijtihad. Itu tuh ijtihad. Enggak mungkin qot'i, Pak. Enggak ada qot'inya. Saya tanyakan, dalilnya kalau qot'i bahwa pejuang Palestina itu harus hijrah itu dari mana? Coba. Mesti itu apa? Hasil analisa mereka. Itu namanya bahasa hukumnya namanya ijtihad. Ijtihad itu ada etikanya sendiri. Ijtihad itu diakui dunia Islam itu, ulama itu mesti mengatakan apa? La ingkaro fi masaili ijtihad. Tidak boleh saling membelakangi, saling mengingkari masalah ijtihad. Enggak boleh, Pak. Enggak etis sama sekali karena itu pikiran. Bukan dalil, itu pikiran atas dalil, bukan dalilnya. Sebut misalnya apa? Misalnya, karena Rasulullah, apa tadi? Misalnya sipil tadi? Tidak pernah berperang yang di sana ada sipilnya. Nah, sementara di sini, itu bagaimana dia itu bisa memastikan bahwa kondisi saat ini di Palestina itu persis sama yang dihadapi oleh Rasulullah. Itu kan konyol sekali. Super konyol itu. Jumlah nggak sama. Tantangan eksternal tidak sama. Daya dukung tidak sama. Kemudian menggunakan dalil yang sama. Ya mesti rusak. Gitu loh. Perkara itu dia mengatakan kami tidak setuju dengan perjuangannya Palestina. Tapi kami doakan semoga. Itu tadi cukup lah itu. Nggak usah kemudian jahid bisunnah. Ya Allah. Itu kejam sekali itu ya. Udah apa? Berbaur. Maksudnya nggak usah perang gitu maksudnya. Nah, terus? Ya.
Ya. Ya, itu benar tapi case, Pak. Case, maksudnya case ya, karena satu orang ya itu nggak bisa mewakili seluruh pejuang Palestina. Bahwa ada yang dendam itu mesti ada yang sakit hati mesti ada. Ada juga yang memang itu bagian dari keyakinannya. Contohnya begini, Pak. Saya ambil contoh kebalikannya sekarang. Sebelum 7 Oktober, itu hampir umat Islam itu, umumnya mas saya, itu berkesimpulan bahwa Zionis itu didukung sepenuhnya oleh bangsa Yahudi sedunia. Itu mesti begitu arahnya itu. Pokoknya bahkan negara Arab juga mendukung perusaha perdamaian yang dibuat oleh Israel. Itu sebelum 7 Oktober, Pak. Setelah ini, Pak, jungkir balik, Pak. Karena apa? Pendemo di New York itu mayoritas adalah orang-orang Yahudi yang pro kemerdekaan Palestina. Sekarang ini dunia internasional, kota-kota besar dunia itu hampir mutlak mendukung Palestina merdeka. Itu. Nah, sekarang akhirnya saya buka-buka sejarah, Pak. Kenapa kok ada orang Yahudi yang mendukung Palestina merdeka? Kok tidak malah nggak suka dengan Zionis? Itu ternyata ada sejarahnya. Yaitu apa? Yaitu ada, kalau nggak salah Karen Armstrong kalau saya yang nulis itu mengatakan Yahudi itu, komunitas Yahudi di dunia ini sejak terusir dari Palestina sampai abad keberapa? Abad ke-14 kalau nggak salah. Itu belum pernah mengalami toleransi optimal kecuali ketika mereka berada di Andalusia zamannya Islam. Itu yang nulis mereka sendiri, Pak. Di Wikipedia ada juga, silakan dibuka itu. Jadi toleransi yang dirasakan oleh orang Yahudi ketika berada di negeri orang lah gitu ya, itu yang paling nyaman itu ketika di dalam Islam, yaitu Andalusia di Spanyol waktu itu. Nah, ketika Conquista terjadi, ketika pembantaian terjadi setelah Andalusia dikalahkan oleh Ferdinand dan Isabel itu, kan ada ancaman, ada pilihan. Kalau Anda tetap beragama Islam, keluar dari Andalusia. Kalau tetap di Andalusia boleh, tapi apa? Harus murtad dari agama Islam, harus masuk Kristen. Kalau enggak, sembelih. Nah, mereka-mereka yang nggak punya semangat juang yang tinggi langsung kabur, Pak. Langsung kabur ke Maghribi lewat Gibraltar. Nah, yang punya daya juang mereka bertahan. Ada yang Syria, ada yang Jahriyah, ada yang bikin terowongan rumah bawah tanah, bikin bunker ya, supaya baca Quran, sholat itu nggak diketahui sama kerajaan. Nanti keluar dia pakai salib. Nah, itu banyak yang begitu. Ribuan kaum muslimnya dengan cara begitu. Lama-lama ketahuan, dibantai juga gitu. Nah, Yahudi sama nasibnya. Jadi oleh Ferdinand sama Isabel itu perlakuan terhadap muslim Yahudi itu disamakan. Keluar dari Iberia, sebenarnya Iberia, atau masuk Kristen. Nah, akhirnya orang Yahudi kan kayak umat Islam, kuat dia anunya, enggak mau dia pindah agama, enggak mau. Akhirnya dia milih apa? Keluar dari Iberia. Pertanyaan kemana mereka keluar? Karena banyak jumlahnya. Kalau muslim tinggal kembali ke Maghribi selesai. Kembali ke Afrika Barat kan udah banyak nampung, Aljazair dan sebagainya. Nah, yang Yahudi kemana? Itulah pertanyaannya. Itulah kebaikan Turki Utsmani. Turki Utsmani mendengar ada pengusiran itu, silakan umat Yahudi yang diusir oleh Ferdinand itu, silakan menetap di Palestina. Itu Mbak ceritanya. Itu berjalan 4 abad lamanya sampai menjelang tahun 1900. Kemarin ini barusan, abad yang lalu. Karena itulah, orang Yahudi yang punya sejarah diselamatkan kaum muslimin dari Andalusia itu hampir pasti mendukung pembubaran Zionisme. Itu. Jadi kalau dengar Yahudi Haredi, Yahudi apa macam-macam itu ngata-ngatain Netanyahu barang itu semuanya bubarkan Zionis, bikin rusak. Kami sudah 4 abad di sini hidup damai dengan Muslim, dengan Nasrani, nggak pernah ada masalah. Gara-gara Zionis kami jadi kayak begini. Itu rata-rata itu pasti Yahudi yang berasal dari punya anak turun jalurnya dari Andalusia.
Zionis, Pak, jangan Yahudi. Zionis itu dia punya ideologi itu menghabisi non-Yahudi. Jadi Zionis itu jangan bilang Yahudi, Pak. Zionis Israel itu yang dibentuk oleh Herzl itu, Theodor Herzl itu niatnya adalah menyahudikan seluruh wilayah dari Efrat sampai Tigris, dataran tinggi Golan sampai Sinai itu habis semuanya supaya jadi Yahudi semuanya. Nol, dinolkan. Kemudian mereka menganggap selain Yahudi itu namanya Goyim. Selain Goyim artinya itu binatang, animal, bukan manusia. Jadi bagi mereka membunuh Muslim itu enggak beban sama sekali. Zionis, ideologi Zionis. Kalau itu pijakan untuk kenapa mereka merasa berhak untuk menetap di Palestina, itu menetapnya. Tapi kalau menghabisi genosida, etnis cleansing itu ideologi Zionis. Kalau ingin menetap di Palestina itu dasarnya di Quran juga ada. Ya qaumid khulu ardul muqaddasata allati kataballahu lakum wa la tartaddu ala tabarikum fatanqalibu khasirin. Itu ayatnya begitu. Memang dulu nggak ada. Dan itu bukan hanya, paham ya, saya sampaikan, ini bukan hanya kepada yang muslim ya, tolong dipahami. Jadi tidak tolerannya Zionis itu bukan cuma kepada yang muslim. Yang Nasrani juga sama. Silakan dibuka di YouTube itu banyak. Jadi ada misionaris ingin masuk Baitul Maqdis. Dia pakai pakaian misionaris, pakai jubah, pakai salib itu. Itu langsung dilarang, copot. Loh, kaget loh. Ya misionaris itu kaget. Loh, kenapa kami dilarang pakai pakaian? Saya itu misionaris. Iya, saya tahu. Di sini tidak boleh. Gitu. Apa alasannya? Kan ditanya terus. Apa alasannya? Kami dari Amerika ada Yahudi, ada kami di sana boleh pakai pakaian. Kenapa kami nggak boleh? Akhirnya toleransi. Kan salibnya besar. Salibnya besar. Yang apa? Pendetanya itu. Ya udah dikecilkan. Suruh ngecilkan. Jadi suruh ganti, suruh dibuang yang besar terus hanya boleh kecil saja gitu. Kayak gitu. Untuk ditanya-tanya itu yang petugas yang Zionis itu, kenapa? Karena Anda ini kan syirik. Gitu. Tuhan Anda kan 3 gitu. Itu alasannya. Tidak boleh masuk sini. Tidak boleh Baitul Maqdis dikotori sama orang-orang syirik seperti Anda ini. Keras mereka, enggak toleran sama sekali dengan selain dari Yahudi. Sangat. Itu bahaya, membahayakan dunia, Pak. Bukan cuma membahayakan Palestina, membahayakan dunia. Jadi kita harus bisa bedakan antara pemerintah Amerika dengan masyarakat Amerika. Tolong bedakan ya. Masyarakat Amerika itu masyarakat yang welcome, senang kerja bersama, ya itu hidup damai, itu masyarakat Amerika. Kalau pemerintah itu udah lain Pak judulnya, Pak. Kekuasaan, kekayaan, kemasyhuran, ya itu macam-macam itu. Gengsi, macam-macam, masuk semuanya. Nah, itu syahwat lah itu. Syahwat politik itu bisa mengalahkan segala-galanya. Jadi kalau kita, makanya gini Pak, nanti pertanyaan akhirnya begini. Kalau misalnya pejuang Palestina itu menang, mau dikemanakan Yahudi itu? Nah, kan itu pertanyaan gitu kan. Jawabannya sudah ada. Ini bukan pertama kali pemerintahan non-Zionis, bukan pertama kali. Sudah 4 abad lamanya Palestina itu di bawah Turki Utsmani. Hidup damai antara Muslim, Yahudi, Nasrani, meskipun Muslim itu mayoritas kayak kita Indonesia nih, Bang. Tetapi nggak pernah ada masalah berkaitan dengan toleransi. Baru setelah Zionis berkuasa tahun 48 itulah terjadi kekacauan di sekarang ini. Artinya apa? Targetnya pejuang Palestina adalah bubarnya Zionis. Bukan membasmi orang Yahudi, bukan. Jadi kalaupun misalnya menang, orang Yahudi ditawari mau tinggal di sini nggak ada masalah. Yang penting hidup damai dengan kami. Tapi kalau Anda itu bikin masalah ya ditembak di tempat. Kalau memang pemberontak berarti kan begitu. Jadi bukan dihilangkan orang Yahudi, tapi yang dihilangkan adalah pemerintah Zionis yang apartheid, yang rasis itu, yang mau dihancurkan, yang mau dihapus itu. Gitu Pak. Tapi kalau Zionis ditanya, kalau menang apa? Dihabisi Pak Palestina itu. Bangsa Palestina dihabisi.
Makanya kan ada percakapan di kamar antara di YouTube itu, Netanyahu sama stafnya itu. Sebenarnya mereka ini tahu kalau itu bukan tameng hidup rumah sakit Ashifa itu. Sebenarnya mereka tahu kalau itu adalah murni sipil, mereka tahu. Sengaja, Pak. Memang sengaja dihabisi. Dalihnya adalah markas. Padahal itu nggak ada. Itu dalih saja. Intinya apa? Yang namanya Muslim Palestina harus dihabisi. Termasuk Nasrani juga dihabisi, sama. Kejam mereka itu, kejamnya luar biasa. Nah, makanya semakin dibuka, Pak, semakin simpati. Kalau yang pejuang Palestina ditampilkan bagaimana menghancurkan tank, menembak tentara. Ya, kalau yang Zionis membuldoser, menghancurkan bangunan, ya itu ya anak-anak, bayi, perempuan, lansia. Itu. Sasarannya begitu. Orang jadi mikir, ini yang menang siapa? Sekarang tuh mantan intelijen Angkatan Laut Amerika mengatakan, sampai detik ini yang menang adalah Hamas. Jelas yang menang adalah pejuang Palestina, bukan Israel. Karena apa? Korbannya dari Palestina adalah bangunan dan orang-orang yang nggak berdaya. Sementara korbannya dari pihak sana itu peralatan militer dan IDF-nya dan tentaranya. Ya jelas-jelas kalah mereka. Walaupun ngomongnya macam-macam gitu. Nah, ini petanya seperti itu aja. Makanya kita jangan sampai gagal menyimpulkan. Gagal menyimpulkan dikira itu framingnya, Pak. Framingnya itu ngeri nanti kalau sampai pejuang Palestina itu berhasil mengalahkan Israel. Nanti kita akan dibantai habis. Itu karena pikiran dia itu begitu. Kalau mereka menang, mereka akan menghabisi. Kan ngomongnya gini, pokoknya sampai akar-akarnya harus ditumpas itu Hamas itu. Ngomongnya begitu artinya apa? Ya semuanya, Pak. Ya, itu juga datanya perlu diurut, Pak. Itu harus pakai timeline dulu. Timelinenya bagaimana? Timelinenya itu berdirinya Zionis tahun 48. Timelinenya jangan tanggal 7 Oktober, nggak ketemu nanti. 7 Oktober itu dampak, Pak. Itu reaksi. Silakan dibuka di YouTube banyak. Itu apa? Itu ceritanya karena Masjid Al-Aqsa mau dipakai pesta musik, Khomer, perzinaan itu menjelang tanggal 7 itu, Pak. Ceritanya begitu. Itu reaksi juga. Tujuan itu bukan serangan inisiatif, itu reaksi dari semakin penghinanya pada Al-Aqsa itu udah semakin mudah, nggak ada batasannya sama sekali. Makanya disebut dengan Tofan Al-Aqsa kan, badai Al-Aqsa itu maksudnya itu banjir bandang Al-Aqsa, maksudnya itu ingin menyapu kotor-kotornya yang ada di sekitar Al-Aqsa itu. Tapi itu juga dampak saja, dampak itu karena penjajahan, Pak, Palestina, Zionis atas Palestina tahun 48 itu. Itulah kalau mau diurai dari situ. Jangan dari kenapa Hamas menyerang orang berdosa di Palestina di Tel Aviv tanggal 7 Oktober. Ini penyesatan opini yang gila-gilaan itu, Pak. Dan sekarang orang udah mulai banyak yang tahu, Pak. Yang menggembirakan apa? Yang jawab itu nggak perlu kita, Pak. Sesama mereka sendiri saling menjawab. Sesama mereka sendiri. Belum jawab sudah dijawab sama mereka. Ada bikinan sendiri, tapi semuanya modifikasi, minimal modifikasi, Pak. Jadi rakitan tapi bukan rakitan murni, juga mungkin dari Soviet, dari canggih. Kan gini, Pak. Kalau orang pintar tuh, Pak, itu ada di mana-mana. Saya punya teman tahun 2003, Pak. 2003 kuliah di Jerman. Saya tinggal di rumahnya di Kassel, di bagian Kassel di Jerman itu. Itu dia tuh tahun 2003 itu sudah mempelajari teknologi komunikasi namanya 4G, Pak. 4G itu dipelajari tahun 2003, Pak.
Yang belajarnya mahasiswa muslim banyak. Jadi kalau yang muslim itu yang pintar tuh banyak, hanya nggak punya alat, nggak punya apa sarana, nggak punya apa namanya itu fasilitas. Kalau difasilitasi bisa lebih canggih, Pak. Kalau mereka itu, Pak, orang pejuang Palestina itu bikin apa stasiun komunikasi sendiri itu bisa. Yang penting ada yang mensupport supaya nggak terdetek oleh intelijennya Israel itu bisa. Itu mereka banyak yang pintar, Pak. Kalau bab itu kecanggihan itu jangan dianggap di bawah mereka. Fasilitas Islam itu nggak mendukung. Setelah mulai ada yang simpati, ternyata kayaknya ini bener nih pejuang ini, akhirnya banyak orang yang mensupport, ya teknologi disupport, senjata disupport, akhirnya jadi kayak begini. Bayangkan itu, kalau jangan pengen tahu kenapa pejuang Palestina itu nggak habis-habisnya itu memberondong dengan roket jarak jauh itu, Pak. Itu karena selain alasannya itu militer juga alasan ekonomi, Pak. Karena apa? Karena biayanya satu roketnya Hamas itu kurang lebih 4 juta. Satu. Nah penghadangnya, Pak, yang Israel itu 4 miliar, Pak. Jadi satu kali ketemu itu, ya itu 4 juta melawan 4 miliar. Duar gitu. Jadi bagi pejuang itu diantem Iron Dome juga nggak masalah, jatuh juga nggak masalah. Menang aja kerjaannya. Karena apa? Biayanya menghadang roketnya pejuang Palestina itu ribuan kali lipat, Pak. Makanya kalau diteruskan bangkrut, Pak, nanti. Jadi nanti juga ada serangan ekonomi juga di situ. Jadi casingnya serangan militer, dampaknya bisa ke ekonomi. Karena biayanya itu besar sekali, Pak, ternyata biaya menghadang itu, Pak. Padahal itu kapasitasnya kalau salah hanya 1.000 per menit kalau salah itu. Nah, pejuang Palestina itu ribuan itu nggak ada habisnya. Dengan biaya yang sangat murah. Nah, gitu. Emang kalau cerita luar biasa, Pak. Cerita tentang perjuangan yang sekarang, Pak, ini luar biasa. Kemajuannya luar biasa. Wallahu a'lam bishawab. Cukup ya saya kira. Nggih. Kita akhiri dengan doa kafarah majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.